Habis itu saya sholat dengan teman-teman saya bergantian sholat duhur bergantian. Setelah sholat duhur selesai semua, pokoknya lagi khutbah tuh kita udah naik di bener-bener di pos yang pas administrasi itu. Kalian ngobrol lah sama si rangernya, nah, ada 2 atau 3 gitu kayaknya. Cuman yang emang agak baik sih om itu yang suruh kita lewat WA, yang ngobrol-ngobrol lah biasa. Terus aja kita tuh pokoknya Nggak sepeda anjing dulu. siap Bagong Riwet anjing goblok. jadi aing teh dia barudak teh pokoknya mah maka teh tungguan mata selesai anggeus jam hijian lah pokoknya mah ya dia teh emang soalnya ngomong karena anjing lain anjing base camp semurdo karena ya cenah bawa wae da misalnya dibere dahar mah dikasih makan mah pasti ngilu tapi ka puncak ge posisinya udah aing teh teu mere madang sama sekali Kasih murdo teh dihandap teh tapi Hmm. mana tiba-tiba milu lanjut lah cerita naik Berangkat tuh. berangkat Jam jam 1 jam 1. berangkat berangkat pokoknya nama setelah mungkin jalan selang 10 menit lah ketemu sama kayak gubuk warung Ya. kali warung itu emang kita rest di situ emang bocah-bocah cuman hidupnya cuman tidur ngerokok main kampus tiba-tiba muncak anjing nggak ada olahraga sama sekali gitu tuh rest lah di situ kita sebentar sambil lihat mata air ada nggak mata air di situ ternyata ada cuma kotor naik lagi lah kita mungkin itu di situ masih pada mungkin fresh semua tuh capek doang berbicara 15 menit tiba-tiba teman saya tiba-tiba dia posisinya 5 orang nih pertama nih Ajam si leader ini Cahyo Ajam tuh dagang cuangki lain. lain Bagong Soalnya di Maing Ajam tuh dagang Ajam. cuangki. terus Cahyo terus Aing Ajam Cahyo Kejot Aing Rapi terus Kejotnya tiba-tiba kapan banget pucet bibir pucet tiba-tiba loh gitu. Dan mana udah gelendang sok siapa turun wae aing mah turun wae sok cara lanjut hukum deket sedangkan di awal sampai 1 malam ya udah gantian gitu bareng naik bareng gitu itulah mungkin ada perdebatan dikit dan akhirnya kita bongkar carrier masak mie buat dia mungkin dia bilangnya kayak unang-unang mata tuh unang-unang yang kayak orang berdarah nah pucet pokoknya mukanya anjing terus ya udahlah bongkar segala macam apa namanya terus nah si Murdo tuh baru sukses sama kami di situ kita bongkar waper juga emang dia kan omnivora anjing omnivora segala di dahar wafer terus kayak nyisihin mie dikit buat si Murdo dan itulah baru kasih makan si Murdo tuh terus itu udahlah mungkin udah ini lagi udah selesai kita beres-beres lagi akhirnya kita untuk naik lagi pos 2 aman pos 3 aman mungkin apa namanya ada pergantian posisi si Ajam nih timing jalannya kecepatan ya gak ngimbangin emang bocah itu udah 3 kali gitu cuma nggak sampai puncak jadi ya udah diganti nih saya di depan si Ajamnya jadi 2 ya buat ngimbangin ya udahlah saya di depan soalnya niat tuh kan itu kan ada 12 pos kita tuh pokoknya registrasinya tuh aing teh ingin registrasinya tuh di pos 10 camp tuh camp area tuh di pos 10 di Batu Liga Di sini tuh ya. Iya, di Batu Liga tapi aing Oke, podcast kali ini disponsori oleh Campbell lagi chef. sama Win Masuk Campbell, Win, masuk. Yuk.
Masuk ya. Dan good day please. Oke, please, babes. Terus habis itu kita sampai pos 5 tuh, pokoknya camp area tuh 6 8 sama 10 camp area tuh. Kita pokoknya sampai camp area 6 tuh di Pemerangan tuh, pokoknya itu batas ini ya pos 5, cuma itu udah jalan pos 6 gitu, jadi itu udah camp area. Kita di situ tuh jam setengah 6, udah pada lapar. Sebelum sampai pos 6 tuh. Udah sampai pos 6. Udah sampai. Sampai pos 6, setengah 6 tuh. Udah sampai pos 5 Pemerangan itu. Kita masak mie lah, udah lapar Lin. Tadinya mau naik lagi niatnya. Soalnya kan emang kita ngeboknya kan di pos 10. Oh ya, saya lupa. Kita tuh naik itu cuma satu rombongan doang. Nggak ada rombongan lain. Nggak ada rombongan lain. Oh, satu rombongan doang. Di hari itu tuh di Kliwon itu. Habis itu pilas segala macam. Kami berundingin lah, naik apa jangan, apa namanya, bakal camp di pos 10 atau jangan gitu, atau mau camp di sini, berunding lah. Dan akhirnya mungkin yang udah pernah situ nyaranin buat, ya mungkin ngeliat kondisi juga ya anak-anak, ya mungkin walaupun mereka udah naik sebelumnya, lihat kondisi kita juga gitu, kita beri di sini bayang. Itu di situ sebagai di tenda, makanlah kita. Habis makan kita berdiri di tenda dan di waktu maghrib dan tidak berhenti. Ayo tenda bangun. Tapi kan meren yang kehormatan lah istilahnya lain. Dari awal dia emang berudak ngomongnya soal apa ya, temen Aing ini sempat ngomong gini, gitu. Apa namanya, udah kita di tenda, cuman kalau mie kan masak cuma 3, cuma buat ngeganggu lapar doang. Itu kan nyata kan emang cuma buat ngeres doang kan, tapi akhirnya kita ngecamp di situ. Dan akhirnya kita di tenda segala macam, beres-beres. Itu udah menjawab. Pokoknya habis isa nih kita nih udah mulai masak lagi, masak nasi, berisi perut. Masak nugget, masak nasi lah segala macam, kopi. Nah disitu aman-aman aja. Nah si Ajam ini nih kena pacet. Ajam. Kena pacet. Mana? Tak sukuna. Ketihan lah. Soalnya mainan mah diintel, jadi ketina loba. Kabut ketihan. Dilap lah pakai tisu. Kan masih dihandap teh aya kesekian sampah. Si bawang teh micuna teh. Oh, sembarangan. Tuh, guys. Setelah itu Aing tuh udahlah makan lagi, makan selesai. Aing tuh sama keju sama ayam tuh inisiatif buat nyalain api unggun biar gak ada bagong. Ya kan emang satu doang tuh tenda tuh, nggak mungkin kalau ada bagong kan nggak mungkin ke yang lain-lain. Itu arahnya. Aing keluar lah, Aing fokus nyalain ngebakar sampah sih yang tadi. Ini tenda nih misalnya nih. Ini Aing api unggun nih, yang mau nyalain tetap Ajam, ikut lagi berdiri. Si Kejot nih ajak si Ajam, Jam jangan kayu bakar mam, jangan awi, dari kayu. Ajamnya nolak, gila deh, barasin. Emang si Kejot nih orangnya penasaran. Dia nyolot-nyolot kemana-mana. Dan seketika dia tiba-tiba lari, jas ke siapa si Ajam. Dan itu dia ceritanya pas di bawah, ceritanya begini. Dia tuh kayak ngeliat bayang-bayangan putih, bayang-bayangan doang. Dia penasaran, sorotin lah sama dia. Lupa tak kasih Ajam. Kayak Ajam ngomong masih terbot kan. Gituin. Kan harusnya kalau misalnya kayak gitu kan jangan langsung diomongin situ kan. Dia langsung ngomong gitu, cepet. Oke, makin jelek deh.
Si Ajam ternyata di situ udah tahu. Kenapa si Ajam nolak? Karena udah tahu. Gua diem aja, Aing skejot ngomong. Salah, itu aing mah emang gak lihat apa-apa. Kalau aing mah positive thinking we anjing, ayeuna naon ge gitu teh. Terusnya nyala api, si Mudri ikut dikasih makan, udah tidur di ada tenda ada plastiknya kan, terus plastik, terus si Mudri tuh depan tempat masak gitu. Masih tempat makannya gini, letaknya plastik dan lagi jelasin. Habis itu setelah tidur kayak biasa. Aja tidur pertama emang dia sebelum banget tuh emang gak tidur bocah tuh tes gak tidur bocah aja itu ngorok pang tarik nah di situ tuh emang mungkin ada kejanggalan suara, cuman aing masih mikirnya masih positif gitu Suara gitu. Suara apa? betulnya ada suara kayak kelapa jatuh jem aing sama Cahyo nih aing ngedengernya dari depan suara tuh cuma kayak itu ngedengernya dari belakang ya. Terus ada suara emang kan anginnya gede pisan ya kayak ombak tuh aing mikirnya emang pasti berembun kan, jadi misalnya kena air kan pasti jatuh tuh air tuh nah segitu masih pikirnya masih jadi gak bisa positive thinking biasanya tuh pasti kita juri gue saya teh emang dia juga ngomong kayak gitu kayak ya tidurnya kayak digerep-gerep Sejam tuh. dia si kejot Si kejot. kejot nggak bisa positive thinking ya kira juri gue nggak bisa positive thinking dia pikirnya juri gue ya dia tuh kayak ada nampakin kata sebelum tidur tuh jam tuh nah itu terus si itu langsung mati kan maksudnya aing di tengah si Cahyo, aing si Rapi si paling ujung paling ujung kayak itu langsung ngomong Cahyo langsung situ pas ada dep Si kejot ujungnya ujung dekat pintu. enggak jadi pintu di depan Oh, di belakang berarti kejot di samping-samping. jadi ini itu nih potong ini skejot Cahyo aing Rapi Ajam aing tengah aing tadi samping Ajam cuma kakinya nggak mau bil tengah bil oh yaudah aing skejot nih melihat dan langsung suara saya nih mungkin ada juga sama aing kayak surat tuh nomor taman bacaan istighfar be non bacaan tuh sambil ngadep si Cahyo ya tuh kebenget udah di situ kita niat sampai itu jam 1 kita masalah dari jam 12 sampai jam 1 jam 5 menit nyalain alarm di 2 HP dan di situ gak ada yang bangun babinya tuh ada cuman bangun duduk tidur lagi gantian yang tengah bangun aing tidur lagi pokoknya berangkat sampai pokoknya bener-bener pada bangun tuh kisaran jam 1:30 itu masak mie dulu biar ada energi dikit lah gitu masak mie 2 atau 3 gitu aing bawa mie soalnya banyak terusnya pokoknya berangkat sampai jam 2 emang kata si Om itu tuh kalau misalnya dari Pamerangan mah pengen misalnya lihat sunrise di puncak berangkat tuh minimal tuh jam 1 itu kata si Om loh yang mungkin ranger bagaimana dengan kita gitu yang berangkat jam 2 dari situ berangkat lah kita berdoa segala macam gini gitu Aing itu kan emang Aing kan bawa ID pack itu lah buat tahu gitu nah itu Aing misalnya capek nih ini nih dan si Rapi ngomong Bil nah situ posisi sama kayak pas berangkat tapi saya di depan leadernya si Rapi di belakang si Rapi kan pasti ngeliat Aing ya kalau misalnya capek kayak gimana misalnya rest tuh Bil ulah ngambil posisi itu ulah ngedetkan lutut ulah ngedetkan umur jumpa ya misalnya rest deh karena yang lah di dia di race selanjutnya aing race-nya naon nyendera tangkal tiba-tiba pas aing nyendera tangkal aya lebar
itu karena kenyan gelap nyuk aing lihat tapi ini cuman aing masih thinking ngomongin apa. Heeh. Siapin ngomongnya di bawah tapi yang ngomong di situ tuh cuma kayak gitu doang ya yang lainnya nih nggak pada ngomong di atas ngomong di situ kayak gitu doang stok terus lah gitu ya baunya lah di pos kisaran Bapak Tere pokoknya Bapak Tere kacau anjing biasanya pas kan tiap pos kan ada misal walaupun di jalur juga ada tempat landainya dikit Bapak Tere ini begini tajakan di Bapak Tere tajakan lagi itu emang yang itu yang terkait mistik nah itu Bapak Tere anjing emang kacau emang pos 8 kalau salah atau 9 betul itu tapi itu Batu-Lingga emang yang paling serem tuh di Batu-Lingga soalnya tuh kayak 4 semedi lah namanya udah tahu sejarahnya Nyilinggi belum? Sejarahnya Nyilinggi jadi sejarah Nyilinggi itu dulu tuh ada Nyilinggi sama siapa gitu ya yang punya 2 maung kan akhirnya pokoknya dia petapa di Batu-Lingga itu pokoknya Nyilingginya meninggal gara-gara apa gitu terus maungnya belum hilang kita ini takutnya kalau misalnya ngeposnya di Batu-Lingga dengan keadaan anak rombongan kita yang sombral takutnya ditampakin si maung Nyilingginya di bawah tuh ngomong kayak gitu pada ngomong kayak gitu betulnya tuh pos itu di pemerangan cuma sampai puncak nih alhamdulillah itu aman nggak ada kejadian apa-apa ya aman kali itu tuh pokoknya naik itu di pengasinan di pos terakhir masih ada sekarang 200 meter lagi puncak 200 meter puncak yang nggak sampai 200 pokoknya di pengasinan udah ketinggian di 2800 di pengasinan pos terakhir tuh kira-kira segituan dari posal batas meditasi di rumah ini pos berapa? Kalau di ini mah di Sanggabuana 2 udah mulai batas vegetasi udah ada di Luwes Sanggabuana 2 itu di pos 11 dari jalur Apuy di pos 5 apa sih namanya pos 5 tuh? Cuma apa? Bukan di Mampu kan pos 6 Ah, nah pos 5 nya tuh pos 5 tuh lupa. pokoknya terakhir pos camp itu kan udah melewati itu kan udah batas vegetasi kan udah vegetasi nah itu segala macam lah gitu di pengasinan tuh sebelum sekalian makan ya emang ini tuh nggak punya kayak awak udah rikset udah alah anjing udah itu jam berapa itu udah jam 9 atau jam 10 pagi di luar ekspektasi anjing soalnya aing di jalur pas subuh juga aing tidur jalan sampai jam hampir sejam tidur anjing ini tidur iya di jalur kan lagi pada ngeres ya pada ngerokok aing nggak ngerokok nggak salah tuh tidur aing tuh atau aing ngerokok sedikit gitu memang aing nggak ngerokok gitu tidur aing di jalur soalnya nggak apa-apa anjing tidur ya soalnya emang lama tuh gara-gara ngeres banyak les emang ya nggak kuat semua dengan lihat yang seperti itu gitu habis itu yang bener-bener emang ngebat pengen puncak Cahyo yang paling depan karena apa dia emang pertama kali puncak terus dia mau jadi duit bapaknya pengen puncak tapi nggak kesampaian sempat sama adiknya udah duluan lewat itu juga cuma nggak sampai puncak gara-gara temennya info dan sekarang nih Sayo nih emang berambisi banget pengen puncak yang lain masak nih aingnya foto-foto sama Sayo nggak lagi foto-foto atau apa punya aing lagi di lagi tempat masak tuh saya nanya lu mau puncak tuh aing bilang nggak tahu tuh aing mah juga mau kata aing dia kayak siapa kayak gitu udah nggak enak lah dan di situ juga aing sempat tidur pas habis makan tuh dengan panas poe anjing mata
panas tidur anjing bisa gitu tuh 3 orang aing saya jam sekejo tidur gitu. Pokoknya gitu tuh si Raffi saya ini pada bikin kopi terus itu abis itu aing bangun dan segala macem ngobrol tentang masalah mau punya atau enggak terus Ajam serasok aing juga udah pasti aja ngomong terserah sok si saya udah bener-bener gak enak pokoknya ya, akhirnya mungkin kita juga kayak ya udah puncak aja lah gitu tanggung kan walaupun si Rapi si Ajam udah pernah setelah tinggal di hati cuman gak saya puncak dari situ nanjak lah saya paling depan tetap itu aing tetap 4 cuman abis itu aing di belakang pokoknya aing di belakang tuh gara-gara emang capek pisan kuat aja ngocok bae nih. babi goblok bagong oh itu juga si Rapi aja udah pada berhenti terus yang udah pernah kerja juga kisahnya udah sebelah kelihatan itu tuh cuma dipanggil terus lo puncak tuh puncak tuh ini puncak tuh dan si puncak nih gak kelihatan dia posisinya gini puncak lah gitu Iya. dan itu banyak dikali punya lah si Rapi ini sampai ngomong nyokir main kalau di tenda nungguin marane naik cenah gitu banyak gitulah banyak ininya lah tapi akhirnya alhamdulillah sampai puncak Semuanya tuh. semuanya alhamdulillahnya tuh dan banyak kabut dan di penghasilan juga udah sempet banyak kabut cuma naik alhamdulillah tuh si kabutnya jalan terus gak stuck jalan terus pokoknya sampai ke atas tuh agak cerah gitu tuh makanya fotonya cuma ke kawah doang soalnya ke sana udah kurang di auto tuh udah nggak kelihatan udah awan habis itu Nyampe puncak saya puncak jam 11-an 11 pokoknya kita segala apa namanya foto segala macam lah Cahyo lintas jalur mau ke top puncak sama si Kejo doang aing si Rapi si Kejo udah aing si Rapi si Ajam udah di sini bae lah udah sekuat gitu deh si Cahyo ngambil plakat di puncak top ngambil plakat sambil video segala macam pokoknya kisaran ada mungkin 30 menit gitu aing di atas ya foto habis itu mungkin setengah 12 gitu atau jam 12 turun lah aing nah udah mulai kabut turun nih bener-bener terus itu tuh Rapi gitu loh kayak hujan mau habis hujan terus kalau mau hujan nggak sampai 5 menit turun hujan bro belum pakai hujan akhirnya di jalur pakai hujan dulu dengan keadaan yang mungkin bebatuannya parah anjing kayak climbing bangsat gitu tuh nah itu ya udahlah kayak hujan segala macam nah, itu aman sampai bawah aman posisinya mungkin saya udah ngerasa wah ayo udah sampai puncak nih kayak turun si Ajam si Cahyo turun wah pokoknya penghasilan kan barang-barang kan harus penghasilan semua tuh yang bener-bener nggak bawa apa-apa cuma bawa air doang satu nah di situ tuh mulai kepisah tuh di pos sama gua nah soalnya saya mungkin mikirnya udah kayak ayo udah di puncak cepet turun gitu tuh Ajam si Cahyo di depan si Rapi di tengah sendirian Aing sama sekali di belakang jadi si Rapi ini ngimbangin ternyata emang si Cahyo si Ajam itu turunnya ngabret bisa dan akhirnya disitu tuh Aing tuh apa namanya kayak nyantai kayak bener-bener nyantai emang udah nggak bosan habis itu ya udahlah akhirnya Aing pos itu di tanjakan Pimpin atau tanjakan Seluni ketemu sama rombongan dari Bekasi mau naik Kopatan ayah awean kecil gelis aja kayak ini jadi berhijab wah ya kayak ini untuk hal di dalam hal Jadi itu berarti hari Sabtu ya? Sabtu ya masih om Ranger juga udah ngomong Sabtu mah ada yang naik pokoknya Sabtunya ketemu sama 4 rombongan sama 3 rombongan dimana satu ini akan juga kenal itu main juga kita juga ya sama naik pokoknya turun lah pokoknya nanya lah si ini kayak turun lah ya turun posisi masih jauh enggak masih bapak terangnya hati-hati nih gitu segala macam terus rombongannya sama siapa sama yang 2 tadi
sama yang dua tadi dah yang bawa anjing. Iya cina makanya yang bawa anjing sampai atas gitu. Ya itu yang itu ya. Oh udah balik tenda katanya udah pada masak anjing kata aing bisa kan bangsat babi ya mencoba lah aing turun gitu masak lah segala macam itu posisinya turun tuh bentar pokoknya jam 3 tuh udah sampai pokoknya sampai 3 jam turun tuh dengan naik kan kisaran 8 jam turun tuh cepat cuma 3 jaman jam 3 tuh udah nyampe di itu tuh base camp tuh di base camp lagi di area camp di area camp habis itu ya udah pada lapar pisan itu juga sama masak bener-bener masak makan enak lah bikin sop segala macam bikin nugget yang sisa kemarin soalnya kan pakai bakso pakai segala macam pokoknya makan enak lah sebelum turun gitu ngisi tenaga lah mau nama pastinya ketemu lah sama rombongan yang temennya temen aing itu naik itu udah rombongan 3 yang terakhir habis itu tahu ada si burger itu kasih makan lah dia mungkin istilahnya biar kayak ikut lah gitu tuh kasih makan ya gitu situ katanya kita udah makan pokoknya udah tinggal ngerokok tinggal beres-beres doang katanya dan rombongan mereka datang kasih makan segala macam maksudnya kita logisnya udah habis tinggal sisa sawi sama mie doang 3 bungkus sisanya tuh habis itu aing beres-beres segala macam nasi mudur tuh anehnya enggak ikut ke mereka walaupun udah dikasih makan tetap ikut sama kita pokoknya kita 5:30 nih baru beres 5:30 tuh baru pokoknya 5:30 tuh doa lah sebelum turun kayak alhamdulillah kita sampai tujuan di puncak dan sekarang kita ada satu tujuan lagi untuk pulang dengan selamat ini segala macam berdoa lah 5:30 lanjutlah jalan sebelum maghrib nah azan maghrib tuh kan azan maghrib kan ada beberapa azan kan itu di azan pertama kali ini kayak kan sebelum azan apa sih namanya ada kayak tahrim atau apa Selawat. iya kayak sholat gitu dan kayak gitu loh kita sempat diem dan mendengarin azan sekali terus si Ajam tuh nyaranin ke si Rapi ini sampai komat bayar tuh pas di situ jadi aneh mulai datang posisinya jadi kayak gini jadi si Cahyo Ajam Rapi Aing Kejot belakang dan posisinya Aing nggak pakai headlamp soalnya headlampnya udah habis headlamp si Rapi itu udah jadi yang benar-benar pakai headlamp tuh yang depan tengah sama belakang nah pas berhenti pertama kali itu tuh kayak gitu tiba-tiba turun Aing Bil lanjut ini Aing otomatis air lah Aing juga penasaran udah sih Aing ayo gini dia tuh wujud udah naon sudah cak Aing teler dah gitu itu si Cahyo malah maksa buat jalan azan masih banyak di mana-mana gitu maksa buat jalan lah saya mau ngomong kayak kalau misalnya nanti azan mah kita berjalan lagi ternyata ada azan juga tetap jalan di pos berapa Kejot dia bilang astagfirullah dengan yang biasanya kaget bangun anjing astagfirullah tiba-tiba kan sesuatu hal yang aneh anjing kayak bilang kayak gitu tapi itu ayo nanya ayo tak saya juga sadar mungkin ya cuma yang depan-depan mungkin udah kayak udah tau lah kan sebagai yang ditanya ingin nanya lah gitu itu kedua jalannya aman-aman mungkin dia setelah benar-benar ditunjukin benar-benar jelas mungkin ya langsung ngomong kayak nggak langsung ngomong gitu jadi udah ada nih jadi enggak lah nggak ngomong gitu tuh lanjut gitu tuh di situ tas aing berat gara-gara bukan gara-gara apa-apa ya bukan gara-gara hal misal atau apa yang posisinya baju aing basah semua aing turunnya cuma pakai kaos sama sarung sepak sarung udah baju celana aing dua-duanya basah
jaket, baju longship semuanya basah semuanya. Tapi kan tegas naik ini jebol, nah itu peran sama Rapi. Terus tuh, yang khususnya emang pas tuh gratisan karena itu. Jaket si Rapi ada di aing semuanya. Oh, betul. Kita iklan Distract aja, iklan dulu guys. bangsat. Iklan kirek. Iklan dulu. Rokok juga. Jangan lupa nonton podcast Pinggir Jalan bersama Habil. Skidot. Habis itu lah itu mulai jalan aneh. Aing tuh sempat ngomong di awal, Aing tuh sempat tes di pos 2 waktu berangkat. Ngomong lah ke si Rapi. Tapi Aing gimana aja boleh gini, Aing gak kayak Apuy. Apuy mah dari awal kan walaupun mungkin ada nanjaknya banyak landainya ya. Iya. Kalau di Ngadiat ini nanjak terus soal. Nanjak terus jalan juga, ada tempat lebar sempit. Jadi jalan, ini ada pematang air, itu kopi gitu. Jadi sempit lah. Nah gitu mulai aneh lah. Tuh jalan asal lebar. Jalan asal lebar. Dan posisinya santai, tapi kok jauh. Gitu. Wah kita nih di akhir nih apa namanya? Di akhir nih gak banyak res. Soalnya mungkin udah pada capek juga pengen sampai base camp. Soalnya posisinya apa namanya? Lama kok lama gitu aja. Pos 3 aja nggak kelewat. Pos 3 ini emang di jalur posnya itu sebelah kanan, nggak ngelewatin. Habis itu mungkin di situ tuh Rapi ini udah ya jadi lah semua pada diem, ini emang udah sampai juga. Suasana udah nggak kondusif, tapi lah mulailah ngobrol aneh-aneh, bukan aneh-aneh tangis ya. Jadi sana sini ngobrol tuh buat nyari suasana kayak Indra Himawan tuh main blowing gitu tuh, absurd gitu. Dia nyari suasana ya tuh. Habis itu pertama tuh ngobrol tentang masalah cakep naik anjing. Terus nah situ naik kuda kata si Rapi tuh. Kalau naik kuda mah tuh juga sekejot. Kayaknya kan dulu sempet tuh ke SMA dia nabrak kuda. Disambungnya ke situ. Terus kalau nabrak kuda mah tuh juga lu tuh kang tacina nabrak kuda pakai Astrea, asupan kuda aja. Nah kemarin karena tabrakan tadi non di keluar pos balik di Cirebon mana gitu lah. Ada mungkin 20 menit ngobrol kayak gitu. Dari awal nih yang depan ngobrol tentang masalah kejot kayaknya diem aja. Dan ternyata dia sebenarnya di bawah, jadi dia nggak ngedengar sama sekali percakapan di depan. Tok kalau ngobrol kejot guru pas SMA pas SMP kayaknya nggak ada sama sekali. Tapi itu mana ngeliat si Kejot itu gimana? Ada. Jadi gini, apa namanya, Aing ini selalu ngeliat Kejot karena apa? Bocah ini orangnya penasaran. Posisinya kan Aing kan pakai headset ya. Ya posisinya ya Aing harus dapat penerangan dari belakang. Posisinya ini malah lihat kanan kiri aja. Ya kan punya Aing ada turunan atau apa, ada ranting atau apa kan Aing harus nungguin dia nyolot ke bawah kan. Dia yang selalu ngeliat ke belakang. Ya, buat apa enggak? Beda dengan si Ratu waktu berangkat, waktu jadi sweeper, dia selalu nyelotinnya ke bawah, kayak Aing gitu. Walaupun Aing ke bawah sampai juga dia pandangannya ke depan terus, jadi dia nggak berani lihat ke belakang. Kalau si Kejot ini penasaran orangnya, jadi dia gitu terus. Nah di situ tuh Kejot nih ternyata pas di bawahnya itu dia nggak ada apa. Dia sebenarnya udah dibutut juga. Orang sedang 20 menit dia sadar dia mau Aing, sadar tuh dia panggilin sama Aing. Dia udah nggak nyaut, nggak nyaut. Itu pas 2 nggak kelewatan kan, pas 3 nggak kelewatan. Terus udah sampai pos 1 nih, namanya Lubung Datar.
tiba-tiba ada gapura namanya lawang lewung. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini nggak sadar ada lawang lewung. Kemarin kadang kita gua apa lain nyadar. Tapi pas berangkat nih, yang lain cuma kayak doang kayaknya. Cuman yang pas berangkat berempat ini nggak lihat. Soalnya pada kaget, kok ada ini, sempat chaos aja kayak anjing, pas udah capek-capek jalan jauh gitu, udah bisa jalan, masa nyasar gitu, tiba-tiba ada apa namanya, gapura gitu anjing, kaget ya juga. Nah dari keempat orang ini nih, pokoknya ya hampir sadar semua lah, 5 orang ini sadar semua. Kemudian yang benar-benar sadar lebih spesifikasi dia sadar jalan itu beda tuh si cahaya yang depan. Karena apa? Lihat kebun tiwu. Mana coba anjing dulu malah kebun tiwu anjing. Kebu. Sedangkan di perjalanan awal pas berangkat benar-benar kebun kopi semua, betok-betok kebun ini pohon pisang. Dan saya tuh tiba-tiba melihat kebun tiwu, tapi yang lain nggak lihat. Udah mulai segala macam. Nah itu tuh sempat ngeres sebentar. Apa namanya, ada pintu semuanya udah capek. Pokoknya udah capek. Minum nih, saya minum yang ngambil dari atas. Jadi di sebelum pos sudah sempat Batu Lingga nih, sempat masuk jurang soal buat ambil minum. Kemarin kan ada yang bawa tali tuh, ya anak kepala lah, bawa tali apa namanya, yang buat ada karantina gitu, tapi nggak ada karantina cuma tali doang. Aik sama dia sempat ke bawah ngambilin air segala macam. Nah di situ tuh anehnya tuh Rapi nggak minum, sok tuh, enggak. Itu udah. Nah setelah jalan lagi situ, bener suara kayak pelengkingan hewan dikit. Dan itu mulai benar-benar panik semuanya. Nah si Aja mulai panik di situ. Tumben kan bocah itu panik, yang paling sentral gitu. Saya suara macan lagi gigit apa gitu. Jadi suaranya ini nggak hilang-hilang, Sal, ada terus. Kayak itu ya udahlah, si Ajam kayak nyuruh si Cahyo jangan cepetin lagi temponya biar tetap doang. Nah si Rapi ini kayak jangan terlalu nyeri banget, takutnya kita malah ikutin gitu. Nah itu pokoknya kita nih sempat ketemu sama si bubuk yang awal crash itu ya. Cuman dari bubuk itu ke base jauh tempat kejut sakit yang bikin ini udah kelewat situ sebelum pos 1 udah kelewat, nggak ada yang sadar juga ngelewatin itu. Demi Allah itu sampai bau udah jalannya. Ini bayangin aja jam, pokoknya ya kita dulu tuh jam 5 jam setengah 5 jadi kira 5, 6, 7, 8, 9 bisa 4 jaman lah turun. Sedangkan naik kita dari jam 1, 2, 3, 4, 5 jam, itu beda sejam loh. Dengan yang naik kita pas naik banyak crash ya. Kita sempat bikin ini dari puncak aja ya, kita berangkat puncak 8 jam, pas turun cuma 3 jam. Pas dari pos camp sampai ke base camp beda jauh loh, aneh kan. Kalau bebawaan sama istilahnya lah, sama-sama berat juga gitu, kan lebih landai gitu maksudnya. Cuma kok beda jauh waktunya. Jadi itu tuh mungkin ada quote juga, si Rapi ini kakaknya punya kakak cewek, cowoknya nih di Rapi ini seperti dikit aku tuh naik jagain aku ya, tapi kakaknya itu bilang kayak maaf tapi boleh tapi nggak bisa intens banget soalnya sambil kerja tuh. Kakaknya cowoknya si kakaknya si Rapi itu tuh. Terus
Di malam itu pas pulang, pokoknya udah pulang lah, tiba-tiba tuh kayak kan punya cewek ya, istri orang Sunda, bapaknya emang punya juga, ceweknya saya juga bisa lihat. Malamnya si bapaknya emang lagi sakit, tiba-tiba nanya nama bapaknya itu, nama bapaknya siapa, tiba-tiba tanpa ada maksud apapun, kayaknya mungkin dia udah sadar sekali mau diapa-apain, kayak mau didoain bagaimana, entah bagaimana mau didoain atau apa gitu, dia nanya nama bapaknya sekalian sama bapaknya. Nah, emang bapaknya sih itu nggak tahu namanya sekalian siapa, cuman sebenarnya masih Rambo kan, kayaknya tuh. Ya, orang si Rambo aslinya sahah, gereja apa, apa itu? Sama bapaknya siapa? Nah sih nanya bapak Novi, disebut lah Ono, terus panjangnya naon, apa? Panjang nama, suruh Ono Pujono, kalau aing kata mah. Aduh itu udahlah. Nah di malam itu pas kita turun puncak tuh kan yang pulang tuh cuma saya doang. Aing sekalian saya nih pada nginep di rumah si Rapi. Nah yang si Rapi ini gak bakal diapa-apain sama hal gitu. Dia udah punya istri kayak orang yang ngejagain lah, tapi dia dengan syarat dia sholatnya harus terjaga. Dia semalaman itu pas kita pulang dari masjid itu kakaknya nggak bisa tidur. Karena apa? Kita nggak mandi di base camp. Si kakaknya sempat ingetin, nanti dulu pas dulu di base camp mandi dulu ya sama baca Al-Fatihah. Pas pulang kayak ngomong biar sampai sini aja, gitu, apa namanya, urusan itu lagi sampai bawah, dia bilang kayak gitu. Kakaknya cuma kita emang udah sampai pisah terus dingin kan, si baju basah-basah semua, kita nggak mandi, kita mandi aja di rumah sana. Saya tadi sampai pagi masih ada yang kita di sana. Besoknya kayak itu ketemu sama si cewek kan yang bisa ya, alhamdulillah udahnya angkat sebelah dan malam itu tuh kakaknya si Rapi ini sempat tidur terus itu ceweknya si Kejot, terus kayak takutnya nih pas turun dari sana Kejot takutnya setannya menyerupai ceweknya si Kejot biar gampang narik ya, banyak kayak apa namanya kayak kesimpulannya gitulah, takutnya begitu. Ya akhirnya pokoknya di rumah saya udah mandi semua lah, itu juga Aing udah cara pikiran, pokoknya kalau lewat sana nih Aing kan kalau di Apu ya Aing cuma pegal-pegal doang, kalau lewat ke sana apalan Aing kayak luka bakar tuh, tau gak sih yang kalau ada airnya kacau, sampai jalan aja susah bangsat. Aing sampai sekarang gak masih sakit Aing. Ya itulah ceritanya. Kita akhirnya tuh kita akhirnya ya udah mungkin kebantu sama mungkin doa bapaknya si ceweknya, kebantu sama kakaknya si Napi itu, kebantu lagi sama si Murdo. Nah si Murdo nih kan Om kan bilang kalau misalnya emang pengen diikutin kan harus dikasih makan. Iya. Maksudnya pas kita mau turun kan ada ketemu sama temennya temen Aing tuh, ya makan tadi itu kan, ya dari awal udah kayak menurut Aing ya, dia kayaknya udah feeling kalau kita ini bakal kayak gitu suatu lah. Iya, dia tiap jalan sama kita, kalau misal dia dulu dia pasti nungguin di pos selanjutnya, nungguin kita. Walaupun nanti dia sempat nyasar, berangkat, yuk kok jauh ya, kita teriakin lah, lagi nyamper lagi ya gitu, semua juga biasanya itu pengalaman Aing tidak merasakan gitu, tapi bisa sabun aja. Wah itu pengalaman aja, tapi ini ngelihat ya, makanya sampai sekarang nih bagi Aing ini masih penasaran dengan hal-hal seperti itu.
Walaupun mungkin nanti setelahnya kalau misalnya Aing mengalami, Aing bakal takut atau bagaimana ya nggak tahu gitu tuh. Tapi Aing di posisi sekarang Aing masih penasaran. Iya, ya nggak tahu kedepannya kalau misalnya ditunjukin Aing sampai trauma lagi naik gunung atau bagaimana gitu tuh. Itu sih pas si Kejot ujuk-ujuk gitu mana nggak ngeliat Nggak ngeliat apa-apa. Aing sampai naik sini, naon gitu, naon naik mau kanan kiri, tapi berbalik badan, yang nggak balik badan juga sih ya. Ini Aing tuh nggak ada apa-apa, bro gitu, naon, nah. itu si Kejot cerita nggak ngeliat apa Nah, pertama nih ngeliat apa ya? Pertama cuma kayak semua. Nah yang astagfirullah itu, nah anjing titik kontak makanya dia kaget astagfirullah. Yang sebelumnya kenapa nggak kaget? Soalnya dia cuma gini doang. Nah yang ini cuman wah gitu. Yang kayak gini di kanan. Cuman yang jump scare dari yang kayak gini di kiri, yang jump scare di kanan. Aing gak bakal kapok naik gunung, tapi kapok lewat rinjan. Tapi cobain salah kalau belum salah. Cobain salah pengalaman anjing. Temen Aing juga kan sebelumnya sempat ada yang Aing tunjukin, ada yang dapat lautan awan gitu. Dia nggak mau ceritain, coba mana caranya sendiri. Ini mah Aing ceritain supaya mungkin nggak terjadi seperti itulah anak-anak kayak gitu. Karena kalau ngilang gak lucu anjing, bukan sulap bangsat gak bisa gak bisa ditampakin lagi gitu. Masuk manusia. Iya buat Indonesia. Kalau misalnya, nah kayak gitu nih. Kayak jadi jalan sempat kayak mikir, jadi udah capek pisan emang. Dia sempat pikir doang ya, nggak sampai diomongin. Dia sempat mikir kayak shopping duluan, Aing mah tinggalin aja. Dia sempat bilang kayak gitu. Dalam hati kayak gitu. Kalau misalnya mungkin dia bakal diomongin, dia bener-bener bakal terhilang. Kalau dia bakal bener-bener kesalahan, soalnya gampang kalau udah digituin. itu udah salah satu tandanya lah ya. Iya makanya, udah kayak itu nggak ngomong, nggak diomongin langsung. Dan mati doang. Tapi si Kejot emang aslinya mana bisa tapi Dia baru ngomong di bawah kayak Aing selama beberapa kali naik gunung nggak pernah ngerasain kayak gini, ini baru first time kayak gini. terus lumayan tuh si Kejot. Nah si Raffi kan emang kesel ya, saya bukan gara-gara apa-apa, maksudnya jangan terlalu gitulah gitu. Jadi dia kayak gini, kayak Jod, kalau misalnya siapa yang masih pengen naik gunung, mana jangan kayak gini lagi. Kalau misalnya mana terus kayak gini, juga nggak usah masih aja. Kita kayak gitu. Bahaya. Oh, ya. Nah, situlah udahlah cerita saya. Oh, si Aing kan di situ kan si kayaknya nih ngebalap Aing pas bener-bener udah ngeliat wah itu base camp tuh. Dia ngincing balap Aing di depan. Dan akhirnya yang di belakang tuh yang bener-bener belakang Serapi. Di pos itu kan pos ada dua, yang di atas satu, yang di bawah satu. Yang di bawahnya emang buat para pendaki yang mau istirahat, dan yang buat ranger. Nah emang di atas tuh di bawah satu tuh emang udah ada ranger. Cuman pas kita ke bawah, ke pos ke bawah tuh ini ada. Nah ada ranger yang baru datang setengah 3 atau 4 orang. Bakar banget. Ada juga 4 orang datang. Kenapa ini nanyain? Ada yang ikut juga. Soalnya dengan muka yang tidak meyakinkan ngomong, enggak udah nggak ada. Mungkin dia sebagai si Rapi, di situ Aing ngeliat si Rapi nanya kayak gitu. Si Rapi juga ngeliat Aing, wah Jabil ngeliat nih gitu. Cuma Aing itu masih posisi tinggi aja gitu. Kalau Aing mah, lu apa tinggi baik gitu tuh. Karena kalau misalnya posisinya aneh-aneh pasti ya lebih dijauh sama kita gitu. Kalau dari ceritanya si Rapi selama perjalanan Itu nggak lihat apa. Yang benar-benar ditampakkan cuma si Ajam kayaknya doang. yang lain juga sama Saya enggak. Nah saya cuma ngeliat yang kebun timun doang. Kalau nggak ditampak sama kita, ini yang kebun tiu itu ada doang lain nggak pada ngeliat. iya dia lebih spesifik. Jalur beda tuh gara-gara ada itu.
Kalau ini kan sebenarnya kalau di jalur beda tuh kan, wah ini beda nih lebih landai, lebih lega. Yang saya mah lebih seperti itu tuh. Udah. Selama di Katapung nggak ketemu. Kalau ini enggak, berarti enggak saya enggak. Oh itu benar-benar first time naik gunung bisa naik gitu. Oke guys, cerita dari kita kali ini. Hati-hati teman-teman yang buat naik gunung, jangan sompral. Kalau kita itu sebagai tamu, kita bertamu mengunjungi, gitu. Istilahnya harus sopan. Kita tidak bisa seenaknya. Kita juga padahal asumsi loh, bukan orang luar gitu, tapi digituin gitu tuh. Anehnya. Apalagi misalnya orang luar gitu, takutnya gitu. Cari teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau lewat Linggarjati gitu, seru sih, seru. Teman-teman perjalanannya pasti berkesan sekali teman-teman. Jangan lupa tunggu cerita di episode selanjutnya. Nah itu. Sekian episode 1 bersama Habil, cerita di Linggarjati. Bye-bye. Bye-bye. See you teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Madep.